Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di video kali ini saya ingin berbagi pengalaman saya selama saya bertugas sebagai petugas kesehatan haji Indonesia dan sebagai petugas kesehatan umrah. Materi yang akan saya sampaikan pada kali ini terkait dengan barang bawaan jemaah haji. Dan saya fokuskan di video kali ini tentang barang bawaan selama dalam perjalanan Bapak Ibu menunaikan ibadah haji. Nah, Bapak Ibu, mari kita mulai saja. Barang bawaan apa saja yang harus dipersiapkan oleh Bapak Ibu? Seperti yang sudah diketahui bahwa nanti Bapak Ibu akan membawa 2 koper. Yang pertama koper besar yang nanti akan dimasukkan ke dalam bagasi pesawat. Kemudian koper kecil itu yang akan dimasukkan di dalam kabin pesawat. Kemudian ada yang disebut tas paspor. Nah, untuk koper besar itu nanti tidak dibawa-bawa oleh Bapak Ibu, tapi itu akan dimasukkan ke bagasi pesawat dan nanti akan ketemu itu di bandara yang ada di Arab Saudi atau ketika sudah berada di hotel di Arab Saudi. Jadi yang akan selalu menyertai atau yang dibawa-bawa oleh Bapak Ibu adalah koper kecil dan taspor. Nah, mengenai barang bawaan yang saya akan sampaikan di video kali ini adalah barang bawaan yang akan Ibu tempatkan, yang akan Ibu simpan di koper kecil atau di tas paspor. Baik, untuk yang pertama pasti itu dokumen ya, dokumen. Itu ada paspor, kemudian ada yang namanya kartu vaksin, kemudian ada kartu kesehatan jemaah haji atau yang disebut KKJH. Mungkin nanti ada tiket pesawat juga ya, tiket pesawat. Nah, Bapak Ibu, itu jangan sampai lupa dan itu taruh saja di tas paspor ya, simpan di tas paspor. Itu. Yang kedua, jelas handphone ya. Handphone ini pasti Bapak Ibu semua akan membawa yang namanya handphone. Nah, itu sudah tidak perlu dibahas lagi, pasti Bapak Ibu bawa. Termasuk para lansia pun biasanya yang tidak paham menggunakan handphone itu biasanya keluarganya membekali handphone juga. Nah, nanti Bapak Ibu yang masih muda atau yang sangat paham dengan handphone itu membantu para lansianya untuk menggunakan handphone. Nah, yang kedua tentunya casan handphone ya, casan handphone ini. Nah, kalau di kita di Indonesia casan handphone itu kakinya, colokannya itu adalah 2 kaki. Nah, untuk di Arab Saudi itu 3 kaki, Bapak Ibu, 3 kaki. Jadi lubangnya kalau untuk mencas itu stop kontak di situ atau colokan-colokan listriknya itu adalah 3 kaki. Jadi nanti Bapak Ibu untuk mencolokkan ke colokan listrik itu perlu penghubung yang 3 kaki. Silahkan nanti dipersiapkan beli ya penghubung yang 3 kaki agar nanti Bapak Ibu ketika mencas handphone di Tanah Suci itu sudah bisa connect. Nah, selanjutnya yaitu Bapak Ibu juga butuh yang namanya colokan yang panjang, stop kontak colokan yang panjang. Nanti kita lihatkan di video ini. Nah, itu sama penghubungnya juga harus yang 3 kaki ya. Kenapa itu diperlukan? Biasanya kalau ketika Bapak Ibu ditempatkan di kamar hotel, itu colokan sumber listriknya itu jauh. Jadi butuh kabel yang panjang. Misalkan buat memudahkan Bapak Ibu untuk melakukan mencas handphone atau hal-hal yang lainnya. Nah, itu butuh kabel yang panjang. Nanti saya akan perlihatkan di video kali ini. Bentuknya seperti apa. Kemudian yang harus dibawa atau yang dipersiapkan Bapak Ibu itu tisu kering ya. Tisu kering dan tisu basah. Nggak usah yang gede-gede, yang kecil-kecil saja. Nah, nanti bisa Bapak Ibu para calon jemaah haji itu taruh saja mungkin di tas paspor ya, diselip-selipin. Kalau casan handphone itu juga sering dipakai kalau di tas paspor. Kalau stop kontak atau colokan listrik yang panjang itu kan lumayan besar, itu mungkin taruh di koper kecilnya gitu, karena sekali-kali saja itu
digunakan. Kemudian apalagi yang tidak kalah penting, handuk kecil ya, handuk kecil. Nah, handuk kecil ini Bapak Ibu bawa juga yang warna putih ataupun warna apapun lah, pokoknya handuk kecil. Misalkan Ibu Bapak calon jemaah haji habis dari toilet atau habis dari wudhu, mau membersihkan, menyeka airnya, itu siapkan handuk kecil. Nah, itu handuk kecil juga tidak kalah pentingnya untuk Bapak Ibu persiapkan saat perjalanan ya. Ingat, yang saya sampaikan di sini barang bawaan saat dalam perjalanan. Misalkan dari tempat pemberangkatan Bapak Ibu ke embarkasi, kemudian ke bandara, selama di pesawat, selama di bandara Jeddah, kemudian mau ke hotel. Nah, itu barang-barang bawaan itu yang saya sampaikan di sini. Kemudian kacamata hitam ya, kacamata hitam penting. Ini juga dibawa Bapak Ibu. Nggak usah ya yang murah-murah juga banyak ya kacamata hitam. Karena di Saudi ini sangat panas, kemudian untuk menghalangi silaunya matahari itu biasanya para jemaah haji itu memakai kacamata hitam. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah kacamata baca. Nah, ini Bapak Ibu bawa ya kacamata baca ini terutama untuk para lansia yang usianya sudah 40 tahun ke atas, itu penting tuh kacamata baca ya. Itu penting untuk mengaji selama di Masjidil Haram atau selama di hotel dan lain sebagainya. Kemudian bantal penyangga leher. Nah, ini ya, ini opsional saja ya. Kalau misalkan Bapak Ibu mau bawa bantal penyangga leher, ini juga silahkan. Ketika berangkat mungkin taruh saja di lehernya gitu ya, ketika di bis digunakan, ketika di pesawat digunakan. Itu bantal penyangga leher. Atau kalau Risi nggak bawa juga nggak masalah ya. Kemudian, nah ini yang agak unik, celana dalam 1 kali pakai atau kalau istilah medis itu disposable. Ini banyak dijual di apotek-apotek atau di supermarket ya. Celana dalam sekali pakai. Silahkan Bapak Ibu persiapkan. Misalkan Bapak Ibu nih berangkat, nanti di markasi mau ganti lagi misalkan pakaian celana dalamnya, itu biar nggak bawa cucian ke sana, bisa dibuang dan pakai lagi celana dalam yang sekali pakai. Itu silahkan dengan ukurannya masing-masing untuk wanita maupun untuk laki-laki ya. Kemudian, nah ini saya pengalaman bawa uang real yang recehan. Kan uang real itu ada 1 real, 2 real, 25 real, 20 real, 50 real, 100 real sama 500 real. Nah, ini yang recehan. Yang 1 realan atau yang 2 realan, katanya 1 realan sudah jarang. Yang 2 realan, 5 realan, 50 real itu dipersiapkan Bapak Ibu. Biasanya itu penting ya. Misalkan kita nyampe di Saudi, nah mau beli minuman, misalkan di bandara haus dan lain sebagainya, itu kita sudah siapkan uang recehannya. Atau mau baksis atau tip yang akan diberikan kepada kuli angkut ya, nanti di Saudi itu ada kuli angkut. Biasanya suka ada yang ordinir untuk memberikan tips atau baksis ya untuk para kuli angkut ini. Misalkan 2 realan atau 5 realan. Jadi persiapkan itu Bapak Ibu. Kemudian tak lupa pula uang rupiah juga siapin Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu ketika dari tempat tinggal ke embarkasi mungkin ada jajan-jajan yang makanan atau minuman dan lain sebagainya, itu disiapkan pula untuk uang rupiahnya ya. Kalau di Saudi biasanya terima juga uang rupiah, tapi yang uang rupiahnya yang 100 ribuan, yang 100 ribu atau 50 ribu. Jadi itu disiapin 100 ribu, 50 ribu. Biasanya kalau misalkan kita beli sesuatu di Saudi, itu mereka juga terima uang rupiah. Ya, itu. Kalau dulu biasanya jemaah haji para penjual itu bisa menerima uang rupiah untuk pembayarannya. Kemudian, nah obat-obatan Bapak Ibu. Obat-obatan juga itu persiapkan. Obat-obatan yang ringan saja. Misalkan paracetamol, kemudian antasida, kemudian obat diare, kayu putih, boleh tuh Bu, kayu putih, obat gosok, balsam konterpen dan sebagainya. Kalau kayu putih ada peraturan untuk cairan itu tidak boleh di dalam pesawat itu lebih dari 100 mili. Jadi yang kecil saja Bapak Ibu ya.
Jadi obat-obatan ringan itu persiapkan. Misalkan Bapak Ibu aduh merasa pusing-pusing, itu kalau misalkan ringan-ringan saja, tidak perlu cari-cari tenaga medis, cukup Bapak Ibu mungkin untuk pertolongan pertama bisa minum paracetamol dan sebagainya. Nah, antimo itu Bu, antimo itu misalkan Bapak Ibu kalau dalam perjalanan suka mabuk perjalanan, nah itu diminum. Nah, antimo ini atau obat muntah ini efektif kalau diminumnya sebelum terasa mual-mual. Jadi sebelumnya harus sudah diminum antimonya atau obat mualnya. Jadi diminumnya sebelum terjadinya gejala, itu akan efektif. Kemudian yang lainnya obat-obat khusus tuh, misalkan Bapak Ibu menderita hipertensi, menderita diabetes, menderita asma, nah itu juga dibawa juga. Jangan lupa ya Bapak Ibu, nanti di video selanjutnya saya akan bahas secara khusus untuk jemaah haji yang menderita penyakit hipertensi atau diabetes atau penyakit-penyakit kronis yang lainnya yang membutuhkan obat-obat rutin yang diminum sehari-hari. Nah, itu juga dibawa Bapak Ibu, jangan lupa untuk selalu disiapkan. Kemudian Bapak Ibu semuanya, mohon maaf, ada lagi yang tidak kalah pentingnya itu karet gelang ya. Karet gelang juga itu dibawa. Biasanya kita perlu ngikat-ngikat sesuatu, itu karet gelang tuh ya, itu dibawa juga. Kemudian selotip itu dibawa juga, dan yang lainnya mungkin buku kecil sama bolpen disiapkan ya. Dompet, nah untuk dompet itu sesuaikan saja dengan ukuran tas paspornya ya, jangan terlalu besar juga, itu bisa bawa dompet. Kemudian power bank, nah power bank itu penting Bapak Ibu. Tetapi untuk power bank, hati-hati ya. Untuk power bank itu jangan melebihi dari ukuran 20.000 mAh. Ya, 20.000 mAh. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mau bawa power bank, itu ukurannya harus di bawah 20.000 mAh. Ya, itu catat Bapak Ibu. Jadi nanti bisa dibawa. Alat mandi jangan lupa, sabun, sikat gigi, kemudian odol ya, seperti itu dibawa. Nah, untuk sabun ya, kalau misalkan sabun cair juga, sabun cair yang sasetan saja ya Bapak Ibu, itu hanya untuk mungkin sementara saja seperti itu. Ingat, peralatan sholat jangan sampai ketinggalan, siapkan ya Bapak Ibu jemaah haji. Alat bawa yang akan selalu menempel di bawah itu koper kecil, kemudian tas paspor. Nah, barang-barang itu silahkan Bapak Ibu susun sedemikian rupa, tempatkan sedemikian rupa di tas paspor atau di koper kecilnya. Kalau sekira-kiranya sering digunakan, misalkan casan handphone yang sering digunakan, taruhnya di tas paspor. Kemudian dokumen, nanti setiap masuk bandara nanti harus melihatkan paspor dan sebagainya, nah, itu di tas paspor. Kemudian yang lainnya apa sih? Sisir mungkin ya. Oh ya, sisir juga silahkan bawa. Kemudian pokoknya yang lain-lainnya yang sering digunakan taruh di tas paspor. Kacamata misalkan seperti itu. Itu silahkan di tas paspor. Sedangkan yang lain-lainnya yang gede-gede, misalkan colokan penyambung listrik, itu taruhnya di koper besar. Itu saja mungkin Bapak Ibu untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi Bapak Ibu para calon jemaah haji yang akan menunaikan ibadah haji di tahun 2025 ini. Selamat menunaikan ibadah haji. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran, kemudahan, kesehatan, keselamatan selama menjalankan ibadah hajinya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.